Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Triana Wulandaru dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Kimia. Menurut info yang saya dapat dari bbc.com, virus corona berasal dari Cina pada akhir 2019, telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang terkonfirmasi dan 3,9 juta jiwa meninggal dunia. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infektif COVID-19. Wabah virus corona masih terus menghantui sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Sampai saat ini, pada tanggal 31 Agustus 2021, tercatat total kasus 4,2 juta dan 132.000 jiwa meninggal dunia. Awal mula virus corona masuk Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, terkonfirmasi 2 orang yang merupakan warga Depok. Pada saat ini, telah diberlakukannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak bulan Juli lalu untuk mengendalikan dan menekan penyebaran virus di Indonesia. Beragam upaya yang terus dilakukan pemerintah agar rakyat Indonesia terlindung dari ancaman virus corona. Salah satunya menerapkan protokol kesehatan yang dikenal dengan istilah 5M. Apa saja itu? Yuk simak kelanjutannya. Protokol kesehatan 5M. Apa saja protokol kesehatan 5M itu? 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. 1. Mencuci tangan menggunakan sabun. Mencuci tangan, rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat 1. Sebelum memasak atau makan. 2. Setelah menggunakan kamar mandi. 3. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Memakai masker. Jadi, jika digunakan dengan benar, masker ini tetap dapat mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat, terutama dari orang yang terinfeksi virus namun tidak memiliki gejala apapun. Jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Berikut panduan cara memakai masker hidung alias masker bedah yang benar. 1. Pastikan bahwa ukuran masker pas dengan wajah Anda, tidak kebesaran atau kekecilan. 2. Selalu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum menyentuh masker dan memasangnya. 3. Pakai masker bersih yang tidak rusak atau kotor. 4. Pastikan masker menutup ketat area hidung, mulut, dan dagu. 5. Tekan bagian atas masker sehingga menutup mengikuti bentuk hidung. 6. Pakai masker ganda lebih baik dengan kombinasi masker medis dan masker kain. 7. Hindari menyentuh bagian depan masker saat digunakan. 8. Lepas masker dari tali belakang. 9. Kembali cuci tangan pakai sabun atau bersihkan dengan hand sanitizer setelah melepas masker.
3. Menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Tenaga Kesehatan atau Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Upaya pencegahan virus corona juga dengan cara vaksinasi. Orang yang sudah divaksin belum tentu sudah aman atau tidak akan terjangkit virus corona. Manfaat vaksin bagi tubuh kita adalah untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap virus, sehingga jika suatu saat nanti terpapar virus tersebut, maka hanya akan mengalami gejala ringan. Lalu, apa sih pentingnya vaksinasi COVID itu? Simak penjelasannya. Apa sih pentingnya vaksinasi COVID-19? Yuk, kita bahas. Upaya pencegahan virus corona juga dengan cara vaksinasi COVID. Orang yang sudah vaksinasi belum tentu sudah aman atau tidak akan terjangkit virus corona. Karena gunanya vaksin COVID adalah untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap sesuatu virus, sehingga jika suatu saat terpapar virus tersebut, maka hanya akan mengalami gejala ringan. Pentingnya vaksinasi COVID diantaranya: 1. Mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 berat. Dalam dokumen Frequently Asked Questions atau FAQ seputar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diunggah dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat atau Kesmas, Kementerian Kesehatan atau Kemkes Republik Indonesia, dijelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari COVID-19. Tapi, vaksinasi COVID-19 akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. 2. Melindungi orang lain. Vaksinasi COVID-19 bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok.
atau herd immunity. Kekebalan kelompok merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung atau indirect effect, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Ikut vaksin bisa menghentikan penyebaran COVID-19 loh. Kenapa sih? Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Tujuan vaksinasi ini kiranya juga disematkan untuk penyakit COVID-19 akibat virus. Bisa juga loh untuk membantu melindungi generasi selanjutnya. Apa hubungannya ya? Oke. Melansir dari Mayo Clinic, manfaat vaksin COVID-19 salah satunya adalah mencegah virus corona menyebar dan bereplikasi yang memungkinkannya bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 dan memutus mata rantai pandemi COVID-19, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Sekian sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksin bagi tubuh kita. Saya minta maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.